Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Yes. Oke, terima kasih. Berjumpa lagi hari ini dengan Bu Dewi. Pada kesempatan hari ini, Bu Dewi akan membacakan buku yang berjudul Rumah Wortel, karangan dari Kak Helga dan Kak Aprilia. Anak-anak bisa melihat gambar apa sih yang ada di sampul ini? Kelinci. Terus apa lagi? Wortel. Ya, wortel. Anak-anak, wortel itu jenis sayur apa buah-buahan? Sayur. Ada yang sudah pernah makan sayur wortel? Oke, pernah semuanya suka? Biasanya di mana sih dapatnya wortel itu? Di pasar. Di mana lagi? Di kebun. Iya, oke. Nah, kira-kira bagaimana kisah yang ada atau cerita yang ada di dalam buku ini? Ya, bagaimana kira-kira? Apa sih yang akan terjadi dalam cerita ini nanti? Belum tahu? Oke, anak-anak siap untuk mendengarkan ceritanya? Siap. Ibu Dewi mulai ya. Buku ini berjudul Rumah Wortel, ya. Hari ini ayah membuat selada. Oh, mengapa wortelnya hanya sedikit? Elis merasa kecewa. Kini wortel sedang langka, kata ibu. Ibu sudah mencarinya. Wah, bagaimana ini? Elis kan amat suka wortel. Elis berjalan menuju lemari pendingin atau kulkas. Ia mencari-cari, namun tak satupun wortel yang ditemukan Elis. Dia punya ide. Aha, katanya. Nah, apa kira-kira idenya Elis? Nggak tahu. Belum tahu. Ada yang ingin menjawab apa? Aha, kata Elis. Bagaimana kalau kita punya ide biasanya anak-anak? Gimana ekspresi dalam aha gitu? Gimana? Ditanam. Oh iya, kata Rasya, idenya Elis adalah menanam. Oke, kita lanjutkan kisahnya ya. Kemudian Elis mengambil bonggol wortel. Tahu bonggol wortel? Wortel itu kan panjang, atasnya ada bonggolnya ya. Elis menanam sisa bonggol wortel. Kata Elis, tanam. Setelah ditanam apa yang harus dilakukan? Siram ya, supaya apa sih? Supaya subur, betul sekali. Kemudian tanaman Elis tumbuh subur. Umbinya tentu juga besar. Elis merasa senang. 1, 2, 3, cabut. Apa yang dicabut Elis? Iya, yang wortelnya dicabut oleh Elis. Apa yang terjadi? Mengapa tak ada umbinya? Tahu nggak umbinya sebelah mana? Bagian mana umbi itu? Bawah. Bagian wortelnya itu yang kita makan itu umbi wortel. Mengapa tak ada umbinya? Apa itu yang ada di sela-sela bunga? Kata Elis. Wah, ia menemukan biji wortel. Ternyata wortel itu memiliki biji. Anak-anak pernah melihat biji wortel? Belum pernah ya, belum pernah. Karena kita hanya tadi anak-anak menemukan wortel di mana? Di pasar. Ya, kita hanya menemukan wortel di pasar. Jadi kita belum pernah melihat bijinya ya. Biji-biji wortel itu kemudian dikumpulkan dan dijemur. Setelah kering, biji tersebut ditanam. Tanam, kata Elis. Kemudian siram. Apa
Apakah kali ini Elis akan berhasil? Berhasil tidak kira-kira? Berhasil. Oke, kita lihat ya. Setelah biji-biji tadi dijemur, tiba-tiba, oh tidak, kata Elis. Burung-burung memakan biji wortel. Bagaimana cara mengusir mereka? Bagaimana kalau kita mengusir burung? Syuh, gimana? Hush, syuh, syuh, gitu ya. Ambil sapu. Ambil sapu. Terus apa biasanya kita ucapkan dari Ambil mulut? bal. Ambil bal. Biasanya apa yang keluar dari mulut kita kalau mengusir? Hush, hush, gitu ya. Kita usir burung-burung tersebut. Nah, iya, berusaha mengusir burung-burung tersebut. Bagaimana tadi cara mengusirnya? Syuh, syuh. Nah, seperti itu ya. Nah, jaring-jaring bisa melindungi biji-biji ini. Apakah kini tanaman Elis akan aman? Aman. Kita lihat, apakah Elis akan berhasil menanam wortel? Aduh. Kalau tadi yang mengganggu tanaman apa? Burung. Terus bagaimana ekspresi Elis ketika mengusir burung? Hush, hush, gitu ya. Kemudian, aduh, tikus tanah menggerogoti akar wortel. Elis merasa sedih. Bagaimana kalau kita sedang bersedih? Namanya diganggu oleh tikus. Iya, tetapi Elis tak mau menyerah. Di mana kira-kira tempat yang aman? Gitu ya, Elis mencari cara. Kemudian ia melihat ada pemulung yang lewat depan rumahnya. Elis bertanya, membawa barang bekas? Seperti itu ya. Kemudian Elis membeli beberapa pot bekas dari siapa tadi? Dari seorang pemulung. Elis bisa menanam wortel di dalam pot. Pot yang berasal dari apa? Amerika. Dari barang. Dari barang bekas ya. Nah, ini bisa dijadikan pot. Ini juga bisa, kata Elis. Elis memilah-milah barang-barang bekas yang bisa dijadikan pot untuk menanam wortel ya. Kemudian ada masalah baru. Rumah Elis menjadi penuh sesak dengan pot-pot yang berisi tanaman wortel. Iya, tanaman Elis ternyata tidak bisa disimpan di dalam rumah saja karena tanaman membutuhkan apa? Matahari. Pinter, karena tanaman membutuhkan sinar matahari. Kemudian Elis baru tahu. Ia mendapatkan cara dengan menggantung pot-pot tanaman wortel di depan rumah. Lihat tuh, rumah Elis jadi penuh dengan pot-pot yang berisi tanaman ya. Elis senang dan bangga. Hasil panennya sekarang berlimpah. Apakah Elis mampu makan wortel semuanya? Oh ya, bisa menghabiskan? Bisa. Anak-anak suka wortel? Suka. Siapa yang suka wortel? Tidak. Semuanya suka. Alhamdulillah. Nah, demikianlah kisah ini ya. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, anak-anak bisa duduk sebentar? Ya. Padatnya perumahan dan juga bangunan menjadikan lahan-lahan untuk berkebun menjadi sempit. Tetapi anak-anak bisa menanam sayuran seperti yang telah Elis lakukan. Ya, di mana Elis menanamnya? Di depan rumah. Ya, di dalam pot dan digantungkan di depan rumah. Iya. Wortel adalah jenis sayuran yang banyak mengandung vitamin. Vitamin apa? B. Vitamin A yang baik untuk kesehatan Mata.
kegiatan rumah wortel ini, anak-anak yang suka menanam, mari mulai menanam saat ini yang kita senangi ya. Boleh menanam sayuran, menanam buah-buahan yang tidak membutuhkan media yang banyak, tidak membutuhkan lahan yang banyak. Oke, terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Budi diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.